Lu meeting apaan 2 jam? Oke. Buang-buang waktu itu, pantes lu gak kaya-kaya gitu. Pertanyaan gue, ada nggak satu hal pembelajaran yang lu dapet dari mungkin melihat atau diajarin langsung sama Ko Andrew, tapi ini adalah something yang dia nggak pernah share ke publik? Jadi pelajaran yang tidak pernah di-share ya. Yang lu notice, oh gue dapat pembelajaran ini nih dari seorang Ko Andrew, tapi ini bukan something yang dia pernah cover di podcast manapun gitu. Karena kan kalau ngomongin kerjanya totalitas apa itu kan mungkin teman-teman udah pernah dengar. Jujur nggak ada sih ya. Yang diajarin ke gua itu semua dia keluarkan di podcast ataupun di video-video dia. Makanya kalian follow guys. Iya, dan juga di bukunya dia. Ya, itu bukunya. dia banget sih. Iya, makanya bukunya yang game plan itu kan ya itu bener-bener kalau gua kasih deskripsi ya, itu bukan buku tentang cara sukses bisnis, tapi buku yang mempelajari tentang Ko Andrew seperti apa, karakternya dan thinking frameworknya, dan kalau ya mungkin bisa diimplementasi di bisnis lu dan berhasil. Kayak menurut gua kayaknya kalau misalnya buku itu lu masukin ke ChatGPT, lu udah dapet kayak Andrew Bot gitu sih. Iya. Ngerti gak sih? Kayak Andrew Bot. Karena menurut gua pas baca bukunya juga kayak wah bener banget gitu, dia banget gitu. Oke, berarti nggak ada? Belum sih, kalau yang gua mungkin lebih ke kalau ilmu sih semua ditularkan, nggak mungkin sesuai dengan yang dikatakan sama selalu diungkapkan ya, ilmu tuh harus gratis sama Ko Andrew kan itu pelopornya Ko Andrew. Nggak pernah sih ya yang ini semua dibongkar. Cuman bedanya gini, kalau lu nonton via podcast ya atau via reelsnya, lu nggak bisa diingetin langsung. Kalau gua salah langsung diingetin. Kan kadang lu udah tahu tapi kadang lu bisa tetap salah atau miskonsep kan, bener nggak? Oke. Nggak bisa diingetin langsung, kalau gue bisa gitu doang. Oke, mungkin boleh di-share aja satu atau dua specific case di mana lu itu belajar atau diingatkan langsung. Case apa? Emang biasa Ko Andrew mengingatkan apa gitu? Banyak pastinya tentang integritas gini. Kalau kita bisnis itu namanya gue juga masih muda. Ada kadang hasrat untuk pengen untung sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan tentang apakah ini bisa berpotensi untuk membuat orang lain marah. Atau sesimpel kita dalam perusahaan sendiri deh. Kadang kita sama karyawan kadang kesel dan lain-lain. Bawaannya pengen marah-marah, wajar dong. Lu juga pasti pernah dong dan sering dong. Beberapa nggak bilang sering deh, tapi pernah dong kayak ngerasa gimana makanan lu. Nah gue pas sharing sama Ko Andrew, selalu Ko Andrew ingetin, jangan-jangan lu yang salah. Gitu-gitu loh. Kan Ko Andrew selalu bilang kan, kayak jangan-jangan saya yang salah. Itu yang, jadi jangan sering nyalain orang. Nah itu sering banget tuh, karena gue nature-nya cukup sering menyalahin gitu. Tapi gue nyadar gitu loh, kayak oh itu nggak bagus. Bahkan simpel ini menarik banget nih. Tadi gue sebelum kesini ngobrol di grup Dota gue sama Ko Andrew sama teman-teman BBKA ya. Terus ngobrolin tentang Ko Andrew tiba-tiba ngomong gini, kenapa ya orang kalau misalnya kalah main Dota selalu nyalain temennya. Padahal bisa jadi ya emang rank lu segitu. Karena bayangin gini, kalau di Dota itu biasanya ada rank rank kita sebutnya MMR biasanya. MMR ada yang 1000, 2000 sampai paling tinggi 15.000 gitu. Terus logikanya gini tadi kita ngobrol, kalau misalnya lu rank 15.000, lu main di rank 1000 atau di 2000 atau jangan ekstrim kejauhan deh. Rank gua kan 7.000 kan sekarang. Rank 7.000 main di rank 2.000 aja deh. Mau ada 3 lane kan, atas, tengah, bawah ya. Mau atas sama bawah itu lane-nya kalah semua. Cuman mid doang yang menang, gue mid player. Cuman mid lu doang yang menang. Kalau emang rank lu 7.000, mau matinya 100 kali pun lu juga tetap menang. Jadi lu jangan nyalain orang. Bisa jadi emang rank lu di 2.000 itu dan lu emang nggak bisa kegendong ke 3.000. Makanya lu ketemu temen yang agak cupu dikit, lu nggak bisa menang. Harusnya kalau misalnya lu mindsetnya emang big winners, harusnya lu harusnya introspeksi dong. Ya maksudnya kalau lu emang jago secupu-cupunya tim lu pasti lu carry dong. Bener, berarti lu nggak carry kan? Ya lu emang di situ gitu loh. Jadi lu jangan marah kalau MMR lu nggak naik. Malah katanya dia gini. Kalau gua cuman ngomel kalau misalnya 3 lane-nya kalah semua. Yang gua saranin siapa? Coba tebak. Kalau 3 lane-nya kalah semua, yang salah siapa? 3 lane-nya kalah semua. Iya, lu tahu kan lane 1, 2, 3. Ya. Kalau 3 yang kalah semua berarti yang salah siapa?
yang salah gamenya dong. Kenapa ngeset lu bisa melawan orang yang beda banget skillnya gitu. Gue kayak wah ini bisa ya kepikiran gini. Dia malah nyain, wah ini yang salah matchmakingnya, berarti kok bisa tiga-tiganya kalah gitu kan. Okay. Nah gitu, jadi itu juga terimplementasi di bisnis gue kayak gitu ya. Jadi gue jangan sering nyalahin ini. Terus kayak yang tadi misalnya jangan mau nguntungin, maksudnya merugikan orang. Okay. Gitu. Terus waktu, misalnya contoh ya, ini yang ketiga, waktu ini juga cukup sering sih kayak gue sering dibilang, lu meeting apaan 2 jam Okay. buang-buang waktu, itu pantas lu gak kaya-kaya gitu. Iya bener sih, kayaknya emang salah, harusnya bisa lebih cepat lagi gitu. Oke. Nah tapi dari banyak pembelajaran ini kan berarti bisa gue asumsikan Ko Andrew itu akhirnya mengisi satu role penting sebagai mentor lah ya dalam berbisnis dan juga mungkin secara personal juga ya, personal developmentnya lo. Tapi ada nggak case di mana ini mungkin supaya teman-teman dapat gambaran, karena nanti gue bakal nanya juga soal mentor dan bagaimana dapat mentor. Ada nggak hal yang mungkin Ko Andrew bilang A, tapi lu bilang B dan lu memilih untuk tetap di B, atau lu tipe orang yang oke, gue dengerin Ko Andrew full apapun yang dia bilang, yang penting kalau ada ketidaksamaan pendapat berarti udah pasti gue yang salah. Oke. Gue tipenya yang A. Gue bukan tipe yang 100% iya. Dan gue meyakini ya, ini menurut keyakinan saya gitu ya, Ko Andrew juga bukan tipe orang yang suka kalau gue orangnya cuma nurut-nurut doang. Jadi gue tipenya akan berusaha untuk mengerti. Tapi kalau misalnya memang nggak match, gue akan coba untuk defense, untuk inilah apa. Kalau gini gimana kok? Kalau gini gimana? Dan asal lu tahu, Ko Andrew tuh bukan orang yang kayak diktator gitu loh. Dia juga sometimes, oh ya bener juga gitu, masuk akal, gitu loh. Jadi karena itu cocok banget sih gue sama Ko Andrew. Jadi dia bukan tipe yang maksa, oh harus seperti ini, tapi kita ya udah saling bertukar pikiran aja, dan nanti apa hasil akhirnya ya itu yang akan diambil dan dieksekusi gitu. Oke. Nah buat teman-teman di sini, menurut lu seberapa yang mungkin yang buat yang baru mau mulai bisnis atau yang sudah lagi memulai bisnis tapi masih di early phase lah, seberapa penting ada sosok mentor? Menurut gue ya, menurut gue sangat penting ya. Sangat penting. Itu akselerator. Akselerator. Iya, akselerator itu apa ya? Kayak apa ya akselerator ya? Iya, mempercepat. Iya, mempercepat dan mungkin membantu lu menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan gitu. Iya, ya. itu sangat menjadi katalis sih menurut gua. Karena apa? Gini, kayak kalau misalnya gua jalan dengan tangan gua sendiri tanpa bantuannya mentor ya, which ini di sini Ko Andrew mentor. Gua yakin 1001% hari ini gua nggak akan ketemu lu. Oke. Nggak mungkin, karena posisinya ya gue pasti masih di belakang banget. Sedangkan ketika gue punya mentor, selain bisnis gue lebih dipercaya, karena orang-orang mengetahui ada sosok mentor di belakang gue yang jagain gue. Jagain dalam konteks bukan nge-backing ya, tapi ngingetin gue terus, lu jangan salah yang benar gini-gini nih. Ya. Kesalahan-kesalahannya sudah dia pelajari selama berpuluh-puluh tahun, itu bisa, gue cuma perlu belajar, bisa langsung nyontek kan. Yeah. Logikanya gini, pakai matematika simple ya. Gue kalau menjelasin pakai matematika simple. Misalnya kemampuan lu sekarang di umur 20, gue umur 24. Umur 24 itu adalah 25 poin. Gue buletin aja ya, 25. Seorang mentor ini umurnya udah 50. Atau Ko Andrew 40 deh misalnya. Bukan 40 poin loh dia. Oke. Karena gue baru kerja dari umur 21, 22 sampai 25 tadi. Ya anggap skor lu 5. Skor gue misalnya 22 sampai 25. Okay. 3 poin, 22, 23, 24, 25, 4. Oke. 4 poin dong. 3 sampai 4 poin. Nah, sosok mentor ini udah berapa kali? Udah berapa kali mengulangi 4 poin lu itu?
Dan berapa kali lipat 4 poin lu itu gitu. Dan itu kalau diasumsikan linear. Linear tuh buat teman-teman ini ya, garis itu matematika biasanya X, Y, dia bentuknya lurus gini. 1 banding 1, 2 banding 2. Tidak berbanding lurus. Pengalaman itu berbandingnya eksponensial. Bener nggak? Iya. Ya kan? Bisa jadi, bukan bisa jadi, udah dipastikan jauh banget pengalamannya. Bisa jadi gua kalau pakai perhitungan matematika normal aja, tadi kan gua 4, dia udah berapa? Misalnya 20 15, gitu. 20 gitu ya. misalnya. Bisa jadi nggak 20, bisa jadi selisihnya 30 gitu. Kalau 20 doang, itu udah kali 4. Oke. Nah kalau misalnya ternyata eksponensialnya berapa? 100 kali, 200 kali. Udah banding berapa? Nah gua kalau misalnya didampingin sama sosok mentor, itu udah pasti. Atau bukan teman gua ya, teman-teman datengin mentor ya, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi bagaimana akhirnya teman-teman di sini bisa memilih atau berkesempatan untuk di mentoring oleh orang yang tepat? Karena kan kita nggak bisa yang gini loh. Kita nggak bisa yang sekedar, oke, gue perlu mentor. Satu, siapa bos? Gitu, siapa mentornya? Yang kedua, kalaupun misalnya teman-teman di sini katakanlah beruntung terekspos ke banyak mungkin pengusaha-pengusaha yang juga ada di industri yang sama atau berbeda pun, belum tentu juga dia mau ngajarin lu kan. Nah, gimana caranya? Satu, nyari orang-orangnya ini gimana? Dua, bikin mereka mau ngajarin lu gimana? Oke, bener. Jadi ada dua ya. Satu, gimana caranya kita milih. Sama dua, gimana caranya kita terhubung. Ya. Oke, gue jawab satu-satu ya. Untuk yang paling awal dulu, terhubung dulu ya sebelum memilih ya. Untuk terhubung itu menurut gue, ya lu perlu mengembangkan diri lu. Gimana caranya sampai diri lu itu punya suatu expertise dan lu emang fokus dan jago di sana. Karena kalau lu nggak fokus dan jago di sana, lu nggak mungkin orang mau lihat tuh. Setuju. Pasti kan. Iya. Itu pertama. Lu harus punya expertise. Jadi lu nggak bisa kalau lu cuman main mole doang tiap hari, lu gabut tidur. Iya. Ya lu gimana caranya gitu kan? Iya. Kecuali lu molenya. Kecuali lu main Dota lebih jago dari Ko Andrew, terus lu jadi coachnya Ko Andrew. Nah, itu. Kecuali lu, tapi itu juga effort. Iya, Emang lu pikir gampang sampai rank 8.000 misalnya. 8.000. Gak usah jauh-jauh 14.000 deh. Serank gua dulu deh. Gua terakhir pertama kali ketemu Ko Andrew tuh 6.000. Sekarang 7.000. Emang lu pikir gampang bro 6.000 buat orang normal? Ya mungkin kalau orang yang jago Dota ngomong wah gampang bro. Ya lu jangan ngomong gampang buat lu bos. Lu lihat statistiknya dong gitu kan. Nah jadi itu yang pertama, lu harus punya expertise lah. Expertise. Dan yang kedua yang paling penting attitude. Oke. Attitude tuh sangat penting. Lu kalau misalnya lu jago tapi lu kayak nyebelin banget, ya siapa yang mau mentorin lu? Setuju. Bener nggak? Ya. Nah itu yang menurut gua penting banget. Dan yang ketiga ya communication ya. Cara lu communication ini jadi suatu hal yang sangat krusial. Satu, lu udah punya kemampuannya. Dua, attitude lu bagus. Tapi komunikasi lu tidak bisa mengkomunikasikan kalau skill lu bagus dan attitude lu bagus. Lu nggak bisa nunjukin kalau kedua, lu punya dua ini. Komunikasi itu nggak cuma mulut doang lo ya. Gesture, lu pilih mau ngomong apa, lu pilih mau nunjukin gestur apa. Misalnya lu bantu dia misalnya kalau makan misalnya biasanya kalau gue punya kebiasaan bersihin piring makan orang yang lebih tua. Itu kayak gitu itu kan lu lakukan kan itu kan ada gestur yang bisa dibaca itu kan bentuk communication dan itu harus punya sih gitu. 3 itu kalau misalnya lu mau mencari mentor ya. Berikutnya yang lu tanyain yang selanjutnya itu apa tadi? Udah kira-kira udah terjawab sih. Maksudnya gimana caranya akhirnya mentor ini mau ngajarin lu? Ya lu harus punya 3 tadi kan? Itu kalau untuk mencari, untuk memilih lu bilang tadi. Memilih kan dari sosok. Oke. Let's say dari betul ya? Dari orangnya ini gimana memilih yang tepat? Iya. Oke. Itu tadi pertanyaan yang Leo yang kedua yaitu gimana caranya memilih mentor yang tepat. Yang pasti udah harus sesuai sama karakteristik lu. Terus apakah memang mentor ini punya vision yang sama lu gitu. Misalnya gini, kalau lu mimpi jadi orang yang kaya gitu ya, tapi lu ketemu mentor yang goals hidupnya itu kesehatan tubuh, yes, salah pilih mentor bos.
Ya, dan juga mungkin kayak value juga sama ya. Value juga betul. Oke. Kalau misalnya lu mau jadi kaya tapi dengan cara yang nakal, ya lu salah bos kalau milih partner lu Ko Andrew gitu. Nggak mungkin lu. Yang ada lu ditampol-tampol gitu, atau dia nggak akan mau malu gitu kan. Kan gitu. Oke. Gitu. Sesimpel itu sih, apakah dia sesuai visi misinya dan apakah karakternya dia cocok sama lu. Dan ini cocok-cocokan sih. Nggak harus sekali lu pilih benar gitu. Gue sebelum ketemu Ko Andrew itu udah banyak lu bro. Kayak ketemu mentor-mentor gitu yang gue usahain juga. Akhirnya ada nggak pengalaman ketemu orang yang lu lihat sebagai seorang mentor, tapi akhirnya ya mungkin value-nya nggak cocok atau secara visinya nggak cocok. Case-nya itu seperti apa? Ada sih. Ya gue basically case-nya itu simple sih ya. Kayak misalnya gue punya value kalau misalnya kita partneran atau misalnya kita ada satu on the same table. Biasanya kalau sama mentor kan pasti partneran kan gitu ya. Itu harus bring impact gitu. Oke, nah gue mau garis bawahi itu dulu. Kalau sama mentor harusnya pasti partneran. Menurut lu apakah seharusnya dan biasanya seperti itu? Oke. Iya nggak? Enggak sih. Oh, enggak juga. Maksudnya gue ngomong umumnya aja tadi. Oke. Umumnya partneran lebih enak. Oh. Kenapa? Karena kalau lu partneran itu lu dalam satu kepentingan yang sama kan. Dan lu bisa long term. Tapi kalau lu nggak partneran ya kan dia cuma jadi kayak ya lu bisa minta waktunya suatu saat gitu-gitu. Ngobrol gitu-gitu. Which itu juga lu nggak bisa terus-terusan kan. Ya. Nah itu juga apakah mungkin tapi kok gua ngerasa jujur janggal ya seperti itu ya. Jujur janggal ya. Oke. Gak ada sih kayaknya yang kayak gitu ya. Biasanya mostly kalau bisnis ya, ngomong konteks bisnis ya, kita scope dulu nih. Ya nggak kemana-mana nanti. Ke bisnis jarang sih. Biasanya kan kita kan sama-sama otak bisnis ya. Mereka ya, juga mungkin di satu sisi juga lebih ke yang gue nangkepnya ya. Misalnya let's say lu mau jadiin dia mentor lu dan lu mau belajar sama dia. Tapi karena kalian gak punya bisnis yang bareng, ya di umur kita kebanyakan waktu kita di-spend di mana sih? Ya pasti di kerjaan kan. Ya. Jadi kesempatan lu terekspos ke dia juga jadi lebih banyak kalau punya bisnis bareng. Betul. Tapi kalau enggak kan berarti lu cuman bisa terekspos ke dia hanya di free time-nya lu dan free time-nya dia. betul. Oke. Susah itu. Oke.